sudah membuka kegiatan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam penyampaian materi sosialisasi SNPMB tahun 2023 oleh Profesor Dr. Budi Prasetyo Widyobroto, dan sesuai dengan rundown acara, materi ini akan disampaikan kurang lebih 1,5 jam. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, Bapak Profesor Dr. Budi Prasetyo Widyobroto merupakan Ketua Pelaksana untuk Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023. Jadi kita bersyukur kita mendapat materi langsung dari Ketua Pelaksana, sehingga memang akan tercerahkan semua hal-hal teknis yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Dan tanpa memperpanjang waktu, saya mempersilahkan Bapak Profesor Budi Prasetyo untuk bisa menyampaikan materi. Kepada Prof, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Terdengar jelas, Prof. Oke, baik. Saya cek untuk materinya, PPT-nya, apakah sudah bisa terlihat dengan baik? Sudah, ya? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Rektor Universitas Nusa Cendana, Pak Max, yang sudah lama mulai WR1 dan sebagainya, kita sudah banyak berkomunikasi, bergaul. Kemudian Pak Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tadi sudah menginformasikan ya sepintas apa sebetulnya yang potensi sekolah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian Bapak Ibu pengurus pimpinan Undana tadi disampaikan, termasuk Bu Wakil Rektor 1, kemudian ada mungkin di kantor PMB, kemudian ada mungkin beberapa dekan dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ikut hadir, termasuk saya kira Bapak Ibu Guru BK juga banyak di sini, termasuk adik-adik mungkin mahasiswa ya, atau orang tua yang amat saya hormati. Baik, saya akan mencoba, mari kita bersama-sama untuk memahami sebetulnya seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri tahun 2023 itu seperti apa. Termasuk saya nanti akan menyampaikan kira-kira apa sih perbedaannya dibanding tahun 2022. Tapi intinya sekali lagi yang fokus penting kita sebetulnya bagaimana di tahun 2023 ini. Baik, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, di tahun 2023 ya seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru itu ada bedanya dibanding 2022. Kalau tahun 2022 itu PMB ini diikuti teman-teman, artinya program studi di sarjana terapan atau D4 dan S1 sarjana, di tahun 2023 ini termasuk semua diploma 3 di Politeknik ikut. Nah, jadi artinya adik-adik, ibu bapak sekalian, jangan nanti berharap bahwa paguyuban atau politeknik program diploma itu nanti akan mengadakan tes tersendiri, sudah tidak ya. Jadi tes bersama diploma 3 sepoltek
negeri itu nanti tidak ada karena semua sudah ikut di SNPMB ini. Oke. Ibu, Bapak, dan adik-adik yang saya banggakan, jadi sebetulnya kalau kita lihat perbedaannya di tahun 2022 dan 2023 ini yang terkait dengan seleksi itu prinsipnya masih sama. Artinya apa? Artinya kita ya ingin mendapatkan calon mahasiswa yang unggul. Nah, nanti saya tunjukkan sebetulnya lulusan atau adik-adik yang sekarang kelas 12 itu se-Indonesia jumlahnya berapa. Ya, sehingga persaingannya termasuk yang tidak mudah dan harus hati-hati adalah di situ. Ya. Jadi intinya seleksi yang kita lakukan ya SNPMB ini kotaknya saja yang beda. Jadi artinya kalau kemarin di bawah lembaga tes masuk perguruan tinggi, yang sekarang ini masuk di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, di BP3 atau di BP yang itu sekali lagi lembaga satker di bawah BSKAP. Tapi intinya kami masih membantu di sana sehingga saya kira insya Allah tidak ada masalah. Oke. Kemudian yang penting di sini bahwa seleksi ya mau tidak mau dan diharuskan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, fleksibilitas, efisiensi, dan akuntabel itu harus kita pegang, harus kita laksanakan. Oke, Bapak yang saya hormati. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita lihat fungsi dan tujuannya, ya seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru SNPMB, ya itu sebetulnya sama dengan LTMPT. Jadi kalau fungsinya SNPMB itu mempersiapkan dan mengolah data calon mahasiswa sebagai bahan seleksi jalur yang kemarin namanya SNMPTN, sekarang seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP, kemudian yang kemarin namanya seleksi nasional bersama masuk perguruan tinggi, sekarang namanya seleksi nasional berdasarkan tes. Ya. Nah ini kita mempersiapkan, tetapi sekali lagi bahwa penentu diterima tidak diterima itu hak sepenuhnya oleh rektor masing-masing perguruan tinggi. Jadi kami SNPMB ini hanya mempersiapkan saja termasuk melaksanakan ujian tulis berbasis komputer, kemudian hasilnya nanti baru kita sampaikan kepada para rektor dan juga kepada peserta. Nah, ini nilai UTBK itu nanti akan kita sampaikan. Sehingga Ibu sekalian, teman-teman semua, bahwa sekali lagi bahwa SNBP ya berdasarkan prestasi maupun berdasarkan tes itu intinya dua-duanya adalah bagaimana para rektor itu bisa melakukan seleksi memilih calon mahasiswa yang unggul, artinya yang terbaik dari yang baik-baik, kira-kira seperti itu. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara jalur dan kuota, itu sekali lagi antara Permendikbud nomor 48 tahun 2022 yang sebagai landasan pelaksanaan SNPMB 2023 itu masih sama dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2020. Ya, jadi sekali lagi kita di sini jalurnya itu sebentar ini kok. Jalurnya itu ada 3 ya. Pertama adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi ya. Kalau kuotanya minimum 20%. Kemudian yang kedua ya, seleksi nasional berdasarkan tes ini minimal 40%. Kemudian yang ketiga adalah seleksi jalur mandiri PTN yang dilaksanakan oleh masing-masing PTN maksimal 30%. Kecuali
di Permendikbud nomor 48 itu untuk PTN badan hukum berbeda, yang SNBT berdasarkan tes minimal 30% dan mandirinya itu diizinkan sampai 50%. Jadi ini makanya sekali lagi adik-adik semuanya semua harus dipertimbangkan, diperhitungkan apakah masuk ke SNBP, SNBT, mandiri, dan adik-adik punya kesempatan kalau misalkan pertama eligible mendaftar BP prestasi. Oke, nanti kalau misalkan belum diterima, bisa yang BT berdasarkan tes. Kalau belum diterima lagi, masih ada kesempatan mengikuti yang jalur mandiri. Oke, Ibu Bapak dan adik-adik semua. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, Pak Max, bahwa ada kebijakan di SNPMB yang sama dengan LTMPT pada waktu itu. Kita ada kebijakan namanya single sign on. Artinya apa? Artinya sekolah yang melakukan nanti pengisian PDSS, adik-adik siswa baik kelas 12 nanti yang akan mendaftar SNBP maupun adik-adik yang lulus 2 tahun terakhir akan mendaftar UTBK, maka semua diharuskan memiliki akun SNPMB. Nah, ini harus. Artinya apa? Artinya bagi adik-adik yang tidak memiliki akun SNPMB tidak diizinkan mendaftar, baik itu yang eligible misalkan untuk SNBP, kemudian SNBT, itu tidak diizinkan. Tapi mandiri itu sangat tergantung kebijakan dari masing-masing perguruan tinggi. Nah, untuk membuat akun SNPMB ini adik-adik bisa masuk ke portal ini. Sekolah maupun siswa bisa masuk ke portal SNPMB BPP Kemdikbud.go.id. Dan mohon maaf kita bagi sekali lagi, kalau kita lihat di sini registrasi akun SNPMB baik sekolah dan siswa itu kita mulai 9 Januari kemarin. Artinya sudah berlangsung ya, dan nanti saya perlihatkan jumlahnya seperti apa sekarang. Nah, untuk yang sekolah kami mohon maaf nanti akan kita tutup di 9 Februari. Kalau yang siswa itu kita izinkan membuat akun itu sampai 15 Februari. Ini yang kelas 12. Nah, kemudian adik-adik nanti yang sudah sekali lagi dimasukkan di PDSS datanya, masuk kuota untuk diizinkan masuk eligible SNBP, itu silahkan mendaftar ya, itu dimulai tanggal 14 sampai 28 Februari. Kemudian bagi adik-adik yang lulus 2 tahun terakhir, jadi lulusan tahun 2022 dan 2021, silahkan membuat akunnya itu mulai 16 Februari sampai 3 Maret. Nah, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, kami mohon maaf, baik sekolah maupun siswa, sifatnya adalah wajib membuat akun SNPMB. Walaupun mungkin kemarin sudah punya namanya akun LTMPT, karena ini ganti dari LTMPT ke SNPMB, maka semuanya saja baik sekolah siswa harus membuat yang baru. Nah, Ibu Bapak, adik-adik yang saya hormati, sekarang kalau kita lihat, ini mohon maaf ya, mohon maaf bukan menakut-nakuti, tapi memang kondisi realnya itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat data kita, artinya sekolah-sekolah seluruh Indonesia yang kurang lebih ada 56.000 sekolah, itu siswa yang terdata itu 3 juta. Jadi ini peningkatannya saya nggak tahu kok peningkatannya luar biasa dibanding 2022, karena 2022 itu hanya 2,4 lah kira-kira gitu. Ini sekarang 3 juta. Kemudian mulai dari pembukaan tanggal 9 sampai sekarang, sekarang ini saya ambil data kemarin pukul pukul 4 ya, 49 tadi pagi saya kira itu yang telah memiliki akun SNPMB
sudah 669.648. Nah, jadi sudah hampir 700.000. Jadi makanya mohon maaf kalau ada yang ngeluh tidak bisa membuat akun, permasalahan macam-macam dan sebagainya, itu ya tolong diselesaikan melalui helpdesk dan lain sebagainya. Dan buktinya sudah banyak sekali adik-adik yang memiliki akun SNPMB. Nah, termasuk kalau kita data sekolah yang terdata bukan 56 tapi ternyata yang terdata dan ada di kita itu artinya mau mengikuti kalau dilanjutkan itu ada hampir 48.000. Kemudian sekolah yang telah memiliki akun itu 21.000 sekian. Jadi sekali lagi bahwa sudah banyak sekali yang berhasil membuat akun SNPMB. Oke, Ibu, Bapak, dan adik-adik semua. Sekarang kita bicara PDSS dan SNBP. Kami mohon kita pahami betul termasuk apa perbedaannya dibanding tahun-tahun sebelumnya di tahun 2023 ini karena memang ada kebijakan baru transformasi seleksi itu yang digagas oleh Mas Menteri. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang kita bicara pangkalan data sekolah dan siswa. Ini pekerjaan sekolah. Tapi intinya sekali lagi kami PDSS itu merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapot siswa yang eligible mendaftar. Jadi sekali lagi yang dimasukkan ke PDSS oleh sekolah itu hanya siswa yang eligible saja. Jadi misalkan karena sebetulnya sekolah itu kan sudah ada yang menerapkan kurikulum merdeka, tetapi itu baru akan ada yang lulus tahun 2024, kemudian yang mayoritas semua hampir sebagian besar itu menerapkan kurikulum 2013, Kurtilas. Ya. Itu termasuk sekali lagi kami itu akan mengakomodir Kurtilas itu termasuk nanti di dalamnya kalau misalkan masih ada kurikulum 2006 KTSP termasuk kalau ada kelas akselerasi dan sebagainya ya. Dan kuncinya sekali lagi sekolah yang menerapkan kurikulum nasional itu yang diizinkan. Kalau tidak menerapkan kurikulum nasional, mohon maaf, tidak diizinkan mendaftar PDSS. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati. Nah, sekali lagi tidak masalah akselerasi dan sebagainya itu akan kita akomodir. Poin penting di sini dalam pengisian PDSS itu mohon betul-betul sekolah teliti. Ya, kalau misalkan tadi kelas IPA paralel jumlah siswanya 100, akreditasinya A, maka jatahnya 40. Nah, 40 itu silahkan dipilih. Nanti kita guide intinya nilai rata semester 1 sampai semester 5 itu dipertimbangkan. Jadi rankingnya itu berdasarkan itu. Bedanya dengan tahun 2022 dan sebelumnya, kemarin kan nilai 6 mata pelajaran yang di UN-kan. Sekarang Bapak Ibu harus menghitung siapa yang diizinkan 40% terbaik itu dasarnya adalah rata dari semua nilai semester 1 sampai semester 5. Oke, baik Ibu Bapak yang saya hormati, intinya kami ya SNPMB dan perguruan tinggi tidak akan merubah data yang diisikan oleh Bapak Ibu di PDSS oleh sekolah satu karakter pun. Jadi kalau ada kesalahan ini itu tanggung jawab dari sekolah, kepala sekolah ya itu. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, nah
pertama ini mohon diperhatikan, kalau kita bicara jalur SNBP yang dulu SNMPTN, persyaratan sekolah itu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi SMA, MA, SMK yang mempunyai NPSN. Kemudian ketentuan akreditasi juga masih sama. Jadi artinya yang akreditasi A diizinkan 40%, siswanya mendaftar, kemudian B 25 dan C 5%. Yang menentukan siapa? Sekolah, silahkan. Ya. Kemudian harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Ya. Jadi artinya kalau mengisi pangkalan data siswa harus punya akun SNPMB dulu, kemudian mengisi siapa yang eligible diisikan, siswa yang eligible, baru nanti siswa baru bisa mendaftar. Selama Bapak Ibu sekolah itu tidak mengisi PDSS ya tidak bisa. Oke, kalau persyaratan peserta prinsipnya masih sama dengan tahun 2022 dan sebelumnya. Adik-adik yang sementara ini duduk di kelas 12. Jadi yang sudah lulus tidak diizinkan. Jadi memiliki prestasi akademik semester 1 sampai semester 5 karena diambil hanya 40% atau 25% atau 5%, berarti yang memang unggul yang punya prestasi bagus. Kemudian memiliki NPSN dan terdaftar di PDSS. Makanya sekali lagi penting harus sekolah mengisi data siswa tersebut di PDSS. Kemudian memiliki nilai rapor dari semester 1 sampai semester 5 yang diisikan di PDSS. Kemudian bagi adik-adik yang mengambil program studi seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Nah, intinya itu. Nah, poin penting tolong diperhatikan di sini kaitannya dengan pilihan program studi. Jadi intinya bahwa setiap siswa dari jurusan apapun, IPA, IPS, atau bahasa, itu diizinkan memilih program studi di PTN. Artinya apa? Artinya PTN pun itu tidak ada lagi mensyaratkan. Jadi misalkan Fakultas Kedokteran hanya akan menerima dari jurusan IPA, itu enggak boleh. Ya, enggak boleh. Jadi artinya semua diizinkan, tetapi tolong betul-betul adik-adik, orang tua, siswa, termasuk guru BK itu bisa mendampingi adik-adik. Ya kalau merdeka ya merdeka, tapi tetap bertanggung jawab. Intinya itu. Sehingga taruhlah adik-adik dari Tata Boga kok mengambil S1-nya di teknik sipil, itu dipertimbangkan betul ya, tanggung jawab betul apakah kira-kira nanti ya akan bisa selesai studinya di teknik sipil dengan latar belakang Tata Boga misalkan ya. Oke, kemudian ketentuan ini penting ini. Jadi kami masih mempertimbangkan sekali lagi keberadaan teman-teman di daerah timur. Nah, intinya bahwa setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, sekali lagi kalau adik-adik itu memilih 2 program studi, maka salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Jadi misalkan adik-adik dari SMA 1 Kupang, nah itu kalau prodi yang diambil di jalur SNBP ini pilihan satunya misalkan di ITB, pilihan 2 di UGM, nggak boleh, nggak bisa. Harus salah satunya memilih perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur, apakah itu di Undana atau di Universitas Timor. Nah, kira-kira begitu. Ya, tapi kalau adik-adik hanya memilih satu program studi, itu dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Jadi kalau pilihannya hanya satu ya boleh mau ngambil UGM, UI atau ITB, kira-kira gitu. Baik, adik-adik yang saya banggakan, Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat
mekanisme atau tahapan ya pendaftaran SNBP tahun 2023 itu prinsipnya sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimulai dengan pengumuman kuota sekolah, itu sudah kita umumkan mulai tanggal 28 Desember tahun 2022 ya. Kemudian sekolah sudah tahu kuotanya masing-masing berapa, jurusan IPA, IPS, bahasa misalkan ya, dan itu pun kalau misalkan sekolah itu merasa bahwa tidak sesuai dengan akreditasinya, diizinkan untuk melakukan masa sanggah. Ya, kalau kuotanya tidak cocok, tapi mohon maaf, yang terakhir di tanggal 17 Januari 2023. 17 itu hari ini, mohon maaf bukan Jumat tapi hari Selasa. Jadi ini kemudian setelah itu buat akun atau registrasi akun, kemudian siswa juga iya, kemudian sekolah menentukan kuotanya berapa persen tadi dan siapa saja, diisi PDSS, kemudian siswa yang eligible mendaftar, kemudian memilih program studi dan PTN-nya, kemudian yang prodi olahraga seni mengunggah portofolio, kemudian kami di perguruan tinggi akan melakukan seleksi jalur SNBP, kemudian nanti kita umumkan. Nah, kira-kira gitu. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman semua, ini kira-kira mekanismenya. Nah, saya akan bantu bagaimana sekolah-sekolah tersebut melakukan pemeringkatan siswa. Kalau tadi mengambil akreditasi A 40%, itu kira-kira seperti apa harus dilakukan. Jadi 2023 itu tolong diperhatikan betul bahwa pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah dengan hitungkan nilai rata semua mata pelajaran semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, rasionalnya bagaimana kok tidak hanya 6 mata pelajaran yang di-UN-kan. Ya, rasionalnya adalah adik-adik atau siswa yang memiliki nilai atau prestasi yang bagus secara konsisten, semua mata pelajaran dari semester 1 sampai semester 5 itu mestinya akan lebih bagus kalau dibanding dengan yang punya nilai bagus parsial, hanya 6 mata pelajaran yang di-UN-kan saja. Nah, itu rasionalnya. Ibu Bapak yang saya hormati, kalau misalkan jatahnya 40 dari 100 tadi misalkan, kok ada yang sama, urutan 35 sampai 50 itu nilainya sama semua. Ya tolong silahkan tambahkan kriteria lain yang dilakukan oleh sekolah, yang penting kita kunci di jumlah 40 tadi. Silahkan Bapak Ibu memilih 40 orang itu seperti apa. Oke, jadi kita sekali lagi hanya berdasarkan akreditasi sekolah itu yang kita buka, kita berikan. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita lihat sekali lagi tadi sudah saya sampaikan yang program studi seni dan olahraga harus unggah portofolio. Nah, itu program studi apa saja? Ya, ada 10. Jadi olahraga, seni rupa, desain kriya, tari, teater, musik, karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, seni pedalangan. Itu harus mengunggah portofolio. Termasuk pertanyaannya adalah bagaimana membuat portofolio, itu silahkan. Sekali lagi kami sudah siapkan, sediakan semua, ada di laman SNPMB kita, termasuk bagaimana cara membuat portofolio seni, misalkan seni rupa, desain kriya, itu harus bagaimana, termasuk membuat videonya dan sebagainya, itu silahkan diakses di sana, dipelajari dulu. Ya, kemudian baru membuat portofolio. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita bicara perkembangan pengisian PDSS, ya, ini ternyata yang statistiknya sebagai berikut. Yang coba masuk login itu sudah hampir 80.000, kan gitu.
Kemudian yang kemarin saja yang login 15.000 sekian, kira-kira begitu. Tapi kami sebetulnya menginginkan itu tolong beneran gitu ya, tidak hanya masuk keluar, tapi sampai ke finalisasi ini yang kita harapkan. Jadi kalau sampai kemarin, sekali lagi pukul 21.06, ini sekolah yang sudah melakukan finalisasi data sekolah itu 10.000 sekian. Kemudian finalisasi siswa eligible baru 1.700 sekian, kemudian finalisasi kurikulum ada 941, kemudian finalisasi nilai dari siswa itu baru 156. Jadi masih sangat sedikit kalau dibanding dari total siswa tadi ya. Ya, kalau yang siswa eligible itu datanya sudah ada 139.000 sekian. Kemudian nilai lengkap baru 10.000 kira-kira begitu. Yang sudah finalisasi 1.700 sekian. Jadi artinya kami menghimbau kepada sekolah-sekolah tolong sekali lagi yang belum mengisi PDSS sampai tuntas itu bisa disegerakan. Jangan semuanya nanti di belakang. Kalau semuanya di belakang, risikonya akan macet karena lubangnya tertentu yang masuk banyak, ngantri, kira-kira seperti itu. Oke, yang terakhir dari SNBP. Nah ini Bapak sekalian, yang penting tolong tanggal-tanggal ini diingat-ingat. Yang penting saja saya sampaikan, oke pembuatan akun untuk sekolah paling akhir 9 Februari, untuk siswa 15 Februari. Kemudian penetapan siswa eligible sekali lagi tanggal 9 ya Februari, kita tutup 9 Februari tadi. Kemudian pengisian PDSS terakhir 9 Februari, kemudian pendaftaran adik-adik itu baru dimulai memang 14 Februari sampai 28 dan nanti akan kita umumkan hasil SNBP ini tanggal 28 Maret 2023. Artinya adik-adik yang nanti diterima di jalur SNBP itu tanggal 28 Maret 2023 sudah tahu saya akan kuliah di mana, diterima di mana. Nah, perlu saya ingatkan, ini penting Ibu Bapak dan adik-adik semua, bahwa adik-adik yang sudah diterima di jalur SNBP tidak diizinkan untuk mengikuti UTBK SNBT. Kita tutup secara sistem sehingga adik-adik yang sudah diterima ini nggak bisa akan mendaftar. Termasuk, mohon maaf, adik-adik yang lulus 2022-2021 dan diterima melalui jalur SNMPTN pada waktu itu termasuk tidak kita izinkan untuk mendaftar SNBT UTBK. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, saya kira itu yang terkait dengan SNBP sudah clear. Ya, ada beberapa perbedaan, perubahan, termasuk misalkan tadi diizinkan mendaftar dimanapun dari jurusan apapun, padahal yang kita tawarkan ada diploma 3, diploma 4, kemudian S1, itu silahkan bebas. Misalkan pilihan 1 di diploma 3 Poltek mana, pilihan 2-nya di perguruan tinggi mana, itu silahkan, nggak masalah. Jadi yang satu D3, satu D4 boleh, yang satu D3, yang satu S1 boleh, dan sebaliknya. Oke, sekarang kita bicara sama-sama memahami UTBK SNBT yang berdasarkan tes. Tahun 2023 itu seperti apa? Nah, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya banggakan, kalau kita bicara UTBK 2023, sebetulnya hanya sedikit yang berbeda, tapi banyak ini sekali lagi ya harus bekerja keras lah, kira-kira begitu. Kalau kita bicara yang sama dulu saja, metode tesnya masih sama. Kita menggunakan ujian tulis berbasis komputer. Kesempatannya masih sama. Setiap peserta hanya diizinkan mengikuti, diperbolehkan mengikuti 1 kali tes.
pelaksanaannya masih sama, dilaksanakan 2 gelombang, setiap gelombang 7 hari, sehingga total 2 gelombang ada 14 hari, dan setiap hari ada 2 sesi, pagi dan siang, sehingga ada 28 sesi. Kemudian hasil tesnya itu akan kita berikan kepada perguruan tinggi untuk seleksi dan kita berikan hasil tesnya kepada adik-adik peserta secara individu, tidak kita umumkan lewat koran atau yang lain. Tapi mohon maaf, masih seperti tahun 2022-2020 ya, hasil tes itu kita berikan setelah pengumuman ya, karena berbagai alasan. Oke, yang beda apa, Ibu Bapak dan adik-adik semua? Yang membedakan adalah materi tesnya. Nah, tes untuk UTBK 2023 itu terdiri dari tes potensi skolastik atau TPS, ini masih sama seperti tahun-tahun kemarin. Nah, kemudian yang berbeda ini adalah penalaran matematik, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Nah, ini penting, Ibu Bapak dan adik-adik semua. Kita akan melakukan tes kepada adik-adik itu bukan materi TKA, Saintek atau Soshum, atau mata pelajaran yang diterima di kelas sebelumnya, tetapi sekali lagi hanya TPS, penalaran, dan literasi. Nah, ini makanya harus betul-betul belajar. Kita sangat lemah di penalaran dan literasi. Nah, sehingga nanti ya hasilnya kita lihat nanti seperti apa. Oke, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, sekarang siapa sebetulnya yang diizinkan mendaftar UTBK 2023? Jadi yang pertama, syarat pertama adalah memiliki akun SNPMB. Kemudian yang kedua, ini mengakomodir baik yang adik-adik yang masih kelas 12 maupun 2 tahun terakhir, lulusan 2022 dan 2021. Kemudian adik-adik yang paket C itu juga masih kita akomodir, tapi intinya bahwa kalau paket C umur maksimalnya kita batasi 25 tahun per 1 Juli 2023. Oke, kemudian yang beda, nah ini penting. Setiap peserta dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN. Semua prodi, hanya lintas, boleh IPS bahasa ngambil prodi IPA dan sebaliknya. Tetapi sekali lagi saya membuat istilah merdeka bertanggung jawab. Artinya oke, memilih ya merdeka-merdeka saja, tapi tolong bertanggung jawab, jangan sampai bisa masuk nggak bisa keluar. Artinya di DO dan sebagainya. Oke, termasuk rasionalnya nanti saya sampaikan mengapa lintas diizinkan dan sebagainya. Jadi adik-adik, Ibu Bapak yang saya hormati, mohon maaf bahwa UTBK 2023 hanya berlaku untuk penerimaan 2023, termasuk UTBK 2022, 2021 itu tidak berlaku untuk mengikuti UTBK seleksi 2023. Oke, kemudian ini berbayar, apa namanya, harus membayar adik-adik. Oke, kemudian yang penting sekarang ini tahun 2023 tidak ada lagi campuran. Nah, kalau kemarin kan ada campuran, adik-adik yang ngambil IPA, IPS, kira-kira seperti itu. Sekarang nggak ada, karena tesnya semua sama, hanya TPS, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, dan penalaran. Ya, itu. Ya, bayarnya 200.000, ini setahu saya mulai tahun 2012 itu belum pernah naik. Nah, hanya bayarnya ini. Kemudian mekanisme pembayaran itu akan kita umumkan segera. Insya Allah hari ini kita akan rapat dengan bank-bank, kemudian penunjukan bidding, kontes, kemudian nanti bank mana saja yang bisa dipakai untuk membayar. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, ini
saya sedikit saja menjelaskan sebetulnya materi tes UTBK-nya itu seperti apa. Tadi sudah saya sampaikan ada tes potensi skolastik, ini tersendiri ada 4 subtes, kemudian penalaran matematik, literasi dalam bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris, ini menjadi satu kesatuan nanti, sehingga tesnya itu sekali lagi TPS, kemudian penalaran dan literasi. Waktunya ya total semuanya itu 195 menit. Artinya masih inilah ya wajar dan kuat kalau adik-adik suruh tidak keluar masuk dan sebagainya selama 195 menit. Oke, nah ini penting. Termasuk guru-guru, guru BK, sekolah-sekolah ini sudah pertanyaannya luar biasa ya, tapi sekali lagi ya tolong betul-betul dipersiapkan adik-adik ya. Tapi intinya sebetulnya harusnya nggak usah belajar gitu. Jadi materi UTBK itu pertama adalah tes potensi skolastik. Jadi tes TPS ini mengukur kemampuan kognitif dari seseorang ya. Yang intinya adalah ada apa namanya? Prediksi yang nantinya kira-kira mampu enggak ini nanti belajar di perguruan tinggi. Nah, TPS sendiri tadi sudah saya katakan ada 4 subtes, mulai dari kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian kemampuan memahami bacaan dan menulis. Nah, kemudian yang literasi, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris itu sebetulnya mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia, kira-kira seperti itu. Nah, kalau penalaran itu adalah mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia maupun warga dunia. Nah, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, kalau kita bicara literasi dan penalaran, itu pada prinsipnya soal-soal yang dikembangkan itu ya pasti kalau seseorang kok bisa menjawab soal tanpa membaca teksnya, itu berarti kita membuat soalnya salah. Jadi harus berliterasi dulu, harus menalar dulu, baru bisa menjawab pertanyaan. Nah, ini saya tidak tahu nanti hasilnya seperti apa, ya kita coba saja termasuk karena begini Pak sekalian, mengapa tidak ada TKA Saintek, TKA Sosum? Nah, itu berdasarkan analisis-analisis bidang pendidikan dan sebagainya, logikanya kalau adik-adik siswa SLTA itu sudah tuntas di sekolahnya, di SLTA-nya tentang mata pelajaran yang diberikan, baik itu matematik, kimia, fisika, kalau jurusan IPA dan sebagainya, itu sudah cukup sebagai modal nanti untuk kuliah di perguruan tinggi. Sehingga tes yang dikembangkan ini dasarnya adalah orang yang memiliki hasil potensi skolastik bagus ya secara psikologi, kemudian siswa yang mempunyai literasi bagus, memiliki penalaran bagus, itu modal dasar untuk melanjutkan ke program studi apapun di perguruan tinggi. Logikanya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah, betulkah bahwa adik-adik lulusan SLTA itu sudah mendapatkan mata pelajaran di SLTA-nya secara tuntas dan siap untuk ilmu-ilmu dasar itu untuk masuk ke
mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi. Sebetulnya itu. Kalau prediksi saya itu mohon maaf mungkin literasi dan penalaran ini nanti nilainya nggak bagus lah. Tapi kan kita memilih yang terbaik dari yang ada, kira-kira seperti itu. Karena mohon maaf, seperti saya sendiri saja, literasi saya itu buruk gitu. Mengapa misalkan saya beli HP, beli alat elektronik dan sebagainya itu biasanya saya nggak pernah baca dulu, harus literasi membaca dulu, kemudian setelah itu baru dicoba satu-satu, harusnya begitu. Kalau literasinya bagus, nah, kalau tidak kan ya sudah petunjuknya saja, panduannya nggak dibaca, kemudian kita coba-coba sana sini, kira-kira seperti itu. Itu yang saya maksud. Saya literasi saya sebenarnya juga tidak bagus, termasuk kekuatan saya baca 1 jam aja udah nggak kuat itu. Padahal kalau orang barat, orang banyak itu, saya kadang-kadang iri kalau duduk bersama sebelah saya orang asing membawa buku setebal itu, selama perjalanan membaca sudah dapat setengah buku. Nah, itu kan luar biasa. Nah, itu yang dimaksud literasinya bagus. Oke. Baik, Ibu Bapak dan adik-adik yang saya hormati, saya kira dari tahapan pendaftarannya masih sama, ya. Intinya adalah registrasi akun, login, kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data, memilih menu pendaftaran UTBK, di sini termasuk program studi yang diambil apa, kemudian mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK di mana, kemudian sampai ke memperoleh slip pembayaran. Kemudian nanti ini kita umumkan segera bank-bank mana saja mitra kita nanti pembayarannya melalui apa saja. Kemudian setelah membayar, login kembali masuk ke laman portal SNPMB kita. Kemudian setelah itu nanti baru print out kartu pendaftaran dari UTBK yang akhirnya nanti sekali lagi akan tahu kapan, hari apa, tanggal berapa, sesi berapa harus mengikuti UTBK. Apa yang boleh, apa yang tidak, harus dibawa apa dan sebagainya. Nah, saya ingatkan sekali lagi adik-adik yang lulusan 2021 dan 2022 yang ikut UTBK, tolong pada waktu mengikuti UTBK harus membawa surat, membawa ijazah bukti. Ya. Kemudian adik-adik yang kelas 12 atau lulus 2023, saya kira ijazahnya belum ada, nanti harus membawa surat keterangan identitas pelajar dan sekolah, sekurang-kurangnya informasi yang ada itu jati diri, foto, tanda tangan kepala sekolah, dan dicap, kira-kira seperti itu. Oke, saya kira itu adik-adik yang saya banggakan. Kemudian kalau kita bicara lokasi UTBK di mana saja, tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, intinya kita menjalankan mitra kita untuk pelaksanaan UTBK itu ada 74 pusat UTBK dari Sabang sampai Merauke. Nah, termasuk yang di Ambon, sekali lagi tadi kalau ke pulau-pulau dan sebagainya, itu biasanya ada kerjasama. Kerjasama dalam artian kalau ada sub UTBK itu silahkan kerjasama dengan SMA mana dan sebagainya, tapi itu pusat UTBK Undana lah yang menentukan kelayakan dan sebagainya. Oke. Ibu Bapak dan adik-adik semua, tadi sudah saya sampaikan bahwa pelaksanaan tes itu ada 2 gelombang. Kita mulai gelombang 1 8 Mei sampai 14 Mei, kemudian jeda 1 minggu, lanjutkan ke gelombang 2 22 Mei sampai 28. Jadi semua di bulan Mei, ya. Dan setiap hari ini tadi sudah ada 2 sesi, pagi dan siang. Nah, kalau jadwalnya itu kira-kira seperti ini, Ibu Bapak dan adik-adik semua. Prinsipnya, baik waktu Indonesia bagian Barat, Tengah maupun Timur, itu kita mulai detik yang sama. Jadi artinya
agar untuk menghindari beredarnya atau mungkin pemalsuan-pemalsuan atau informasi yang nggak perlu beredar, kira-kira seperti itu, kalau waktunya itu bersamaan. Nah, ini ada sesi pagi, sesi siang. Jadi sesi pagi, kalau Indonesia bagian timur kita mulai 6.45, Wita 7.45, Timur 8.45. Jadi selisih 1 jam. Nah, kemudian yang siang itu sama tesnya ya hanya tes potensi skolastik dan literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris dan penalaran matematik. Nah, kira-kira gitu. Ya, khusus untuk daerah tertentu yang membutuhkan sholat zuhur dan sebagainya nanti kita sesuaikan. Oke, baik Ibu Bapak dan adik-adik semuanya. Jadi prinsipnya saya kira intinya tadi sudah saya sampaikan untuk SNPT pendaftarannya itu sekali lagi kita akomodir 2 tahun terakhir plus kelas 12. Jadi itu. Kemudian sekali lagi adik-adik yang mengunggah portofolio seni dan olahraga silahkan. Kemudian sekali lagi saya sampaikan bahwa program studi bebas lintas. Nah, diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Ya. Jadi tidak ada yang SNBT ini tidak ada salah satunya harus di daerah asal perguruan tinggi yang sama, itu enggak ada lagi. Tapi sekali lagi harus bertanggung jawab, merdeka bertanggung jawab. Oke. Kalau kita lihat jadwal-jadwalnya itu sekali lagi adik-adik ya buat akun, nah itu tanggal 3 Maret untuk yang SNBT. Kemudian yang penting saja di sini bahwa pendaftaran UTBK SNBT mulai 23 Maret sampai 14 April, pelaksanaan gelombang 1 tadi sudah saya sampaikan, gelombang 2 sampai 28 Mei, kemudian pengumuman hasil SNBT di 20 Juni. Jadi artinya nanti di tanggal 20 Juni itu adik-adik akan sudah selesai, akan ada pengumuman diterima tidak diterima. Kemudian seminggu setelah itu baru sertifikat nilai UTBK-nya itu bisa diunduh. Oke, nah ini ada titipan dari Puslapdik, peserta pelamar beasiswa KIP kuliah. Ini mohon diperhatikan betul ya adik-adik yang akan mencari atau mencari beasiswa atau nanti juga bebas pendaftaran untuk UTBK. Jadi intinya prinsipnya itu pemerintah sudah sangat baik gitu ya, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi itu dapat mengajukan biaya pendidikan skema kartu pendidikan pintar kuliah itu nanti ya adik-adik yang mendaftar KIP kuliah dan itu diverifikasi dan layak untuk sebagai penerima KIP kuliah. Kalau urusan dengan SNPMB ini sekali lagi hanya gratis atau tidak dipungut biaya untuk mendaftar UTBK SNPT. Jadi yang 200.000 tadi bebas gratis. Tapi tidak ada kaitannya adik-adik nanti akan mendapatkan biaya kuliah UKT di perguruan tinggi tujuan atau tidak itu hal yang beda. Itu nanti. Ya, jadi sekali lagi kalau urusannya dengan SNPMB itu hanya akan dibebaskan pendaftaran yang tadi biayanya 200.000. Nah, kalau ditanya apa ada jaminan kalau saya sudah bebas biaya SNPMB UTBK nanti akan mendapatkan beasiswa UKT dan juga biaya hidup KIP kuliah itu hal yang beda, itu nanti akan dilakukan seleksi oleh Puslapdik dan perguruan tinggi. Jadi tidak otomatis sekali lagi begitu ya. Tapi kami mohon dengan sangat tolong membuka webnya KIP kuliah Kemdikbud .go.id untuk bisa dibaca secara baik.
Nah, literasi harus baik, dibaca dengan baik, bagaimana mendaftar A sampai Z, hak dan kewajiban, prasyarat dan sebagainya itu ada di sana semua. Oke. Kemudian kalau kita lihat sekali lagi kami mohon ini sekretariat kita masih di Gedung D, Komplek Kemdikbudristek, pintu 1 Senayan. Kami punya email ya snpmb@bppp.kemdikbud.go.id, ada telepon, ada call center, ada helpdesk. Kemudian laman resmi kita, kalau cari informasi-informasi A sampai Z ya di sini, jangan kemana-mana, kira-kira gitu. Dan kami pun sudah memiliki media sosial dan kami tidak bertanggung jawab kalau Bapak Ibu mengakses di luar media sosial yang kita miliki. Karena kita sudah memiliki baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan sekali lagi YouTube yang itu sekali lagi resmi dari SNPMB. Kalau di luar itu yaitu Pak, informasinya mungkin betul juga, tapi 60%, yang 40% salah, karena kalau tidak salah dia tidak laku, untuk pengikutnya tidak banyak dan sebagainya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Bu WR, dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kemudian semoga apa yang saya sampaikan itu bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman Ibu Bapak sekalian, dan saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu WR. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih banyak Prof. Budi atas materinya, lengkap sekali. Baik materi terkait SNBP, SNBT, dan KIP. Saya pikir pasti ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun operator. Dan kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu partisipan untuk bisa bertanya. Saya buka di kesempatan sesi pertama 3 penanya. Saya persilahkan dari room meeting dulu. Bila belum ada, nanti saya akan bacakan yang dari pertanyaan dari kolom chat. Baik, saya persilahkan yang bertanya bisa ya, silahkan. Ya, baik. Silahkan dari silakan sebutkan nama dan asal sekolah Bapak. Silakan. Bapak bisa yang sudah di-pin. Silakan. Ya. Ya, baik, silakan. Halo Ibu. Ya, silakan Bapak. Ya, karena kita banyak orang yang ingin bertanya soal materi yang telah disampaikan oleh Pak Prof. Itu detail dan sangat kami paham. Tapi karena kesempatan diberikan secara umum sehingga sebentar kita berputar dalam hal bertanya. Hanya beruntung saya dapat kesempatan yang pertama. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Estra Maniseni, operator SMA Negeri Likuantang Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Pak Prof, sudah kami sangat paham dan mengerti. Yang ingin saya tanyakan masuk pada salah satu materi tentang persyaratan sekolah. Sebagaimana ada 3, ada 2, yaitu yang pertama ketentuan akreditasi. Akreditasi A itu 40% terbaik di sekolahnya. Kemudian akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Nah, kalau merujuk pada ketentuan presentasi sebagaimana yang ada di dalam materi, kami ada pada posisi akreditasi C, dan jumlah peserta didik di sekolah kami sekitar 89. Nah, ini berarti ketika kami melakukan pendaftaran untuk anak-anak kami yang
potensi, berprestasi, kami punya peluang sekitar 4 atau 5 orang yang akan diterima. Yang ingin saya tanyakan, apakah kami lakukan seleksi terlebih dahulu, mengambil 5 orang terbaik, lalu kami daftar ke situs yang telah dibagikan, ataukah seluruh siswa di sekolah saya yang berpotensi, yang berprestasi baik, akan saya daftarkan dan input data-datanya, lalu yang berhak untuk menentukan lulus dan tidaknya itu menjadi kewenangan pemerintah. Terima kasih, itu pertanyaan saya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Esra. Penanya berikut, saya beri kesempatan. Mungkin karena waktu kita pikir mungkin langsung saja pada pertanyaannya. Ya, silakan. Halo. Ya. Bisa Saya, didengar Ibu, silakan. Oh ya, baik, terima kasih. Saya Ibu Veronica Wawo dari SMA 5 Kupang. Terima kasih untuk kesempatan ini karena sosialisasi ini memang sangat penting untuk kami di sekolah, terlebih anak-anak yang lagi mau mendaftar. Saya bertanya begini Bu, pengalaman bahwa banyak yang dari sekolah akreditasi A yang jatahnya SN 40% tidak bisa terakomodir dengan baik. Kira-kira masalahnya di mana? Baik. Karena yang saya tahu itu bahwa anak-anak itu tidak bisa terfokus atau terkumpul pada satu perguruan tinggi. Apakah bisa kita mendapatkan informasi tentang penyebaran kuota 20% dari jalur prestasi setiap perguruan tinggi dengan program studi yang dipilih oleh anak-anak? Sehingga anak-anak itu kalau terfokus pada satu perguruan tinggi itu yakin banyak yang tidak lulus, Bu. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Veronica. Penanya ketiga, saya persilahkan. Silakan. Silakan Pak Kepala SMA Negeri 2 Rahong. Silakan. Masih mute Pak, bisa ya. Oke Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Minta maaf izin bertanya Ibu, untuk pembuatan akun SNBP itu untuk yang sudah lulusan tahun kemarin 2021 itu terkendalanya NISN tidak ditemukan atau tidak aktif Ibu. Jadi solusinya bagaimana Ibu kalau seperti ini? Karena tadi ada beberapa anak-anak kami yang mencoba membuat akun tidak bisa masuk karena NISN-nya tidak ditemukan begitu Ibu. Terima kasih. Baik. Nah, izin Pak, namanya bisa disebutkan? Nama Bapak. Nama saya Nova Dwi Dewantoro, saya Wakasek Kurikulum dari SMA Negeri 2 Rahong Utara, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Baik, kita batasi 3 penanya. Saya izin mempersilahkan Prof. Budi untuk menjawab 3 pertanyaan yang sudah disampaikan dari Pak Esra. Ya. Oke, baik. Yang pertama, saya kira yang tanya 3 tapi untuk semuanya ya, untuk semuanya bisa didengarkan. Jadi yang pertama dari Pak Esra, SMA Litkawang. Pertama kaitannya dengan persyaratan sekolah yang terkait dengan akreditasi. Saya ulang sekali lagi bahwa kuota siswa yang boleh mendaftar itu ada batasan berdasarkan akreditasi sekolah. Itu poin pertama. Ya. Poin kedua, tadi kan sudah ada entah 40%, 25% atau 5%. Nah, bagaimana memilih 40% terbaik atau 25 atau 5 terbaik itu? Ya, memilihnya itu yang memilih adalah sekolah. Dipilih dulu jumlahnya berapa, tidak semua siswa dimasukkan di PDSS itu. Jadi misalkan tadi saya sampaikan kalau IPA paralel taruhlah 100 orang siswanya,
akreditasinya A misalkan, berarti jatahnya kan 40. Ya. Ya harus dipilih 40 itu siapa? Yang memilih sekolah. Tadi sudah saya sampaikan juga, dasarnya apa? Tolong ambil saja rata nilai dari semester 1 sampai semester 5, ya, itu yang dipakai untuk meranking. Ya. Tapi jangan dicampur. Kalau IPA ya seluruhnya IPA sekolah, ya paralel, kemudian IPS bahasa-bahasa. Kalau enggak kan nanti beda-beda. Gitu. Nah, kemudian yang dimasukkan ke PDSS itu hanya yang eligible saja. Nah, yang masuk ke unggul tadi, artinya yang entah 40%, 25%. Itu saya kira jelas ya Pak ya. Jadi Ya, sekali jelas. lagi itu yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua Bu Veronica, SMA 5 Kupang. Ya. Jadi gini Ibu, itu ya termasuk strategi gitu. Jadi artinya begini, kalau Ibu putra-putrinya, siswanya taruhlah jatah kuotanya karena akreditasi A 40%, tapi semua ngumpul di prodi-prodi memilihnya di perguruan tinggi yang hebat-hebat, ya mungkin yang diterima 1 atau 2 kan gitu ya. Tapi itu termasuk saya kira Bapak Ibu, guru, BK, orang tua itu harus paham bahwa siswanya artinya putra-putrinya itu di ranking berapa dari 40 itu, kemudian baru kira-kira akan memilih mana, kira-kira begitu. Tapi kan kadang-kadang kan orang tua, wali, terutama anak itu kan nggak mau tahu. Pokoknya saya pengennya kedokteran, nah, kira-kira gitu. Sehingga itu yang menyebabkan jumlahnya yang akan diterima jadi sedikit. Tapi coba disebar semua ke program studi, pasti yang kemungkinan diterima jadi banyak gitu. Ya, kalau kaitannya dengan masing-masing berapa dan sebagainya, itu penilaian perguruan tinggi terhadap SMA itu dengan indeks sekolah itu beda-beda Bu. Jadi nggak bisa kalau diumumkan. Sebagai contoh kalau UGM itu menilai SMA 1, SMA 3, SMA 8 yang di Jogja itu indeks sekolahnya tinggi. Tetapi SMA 1, SMA 3, 8 Jogja yang kualitasnya bagus belum tentu memiliki indeks sekolah yang bagus di UI atau di ITB. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, termasuk di Kupang dengan di ini akan berbeda. Oke. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga SMA 2 Mas Nova ya. Ini begini. Tadi sebetulnya sudah saya sampaikan bahwa sekarang ini baru saatnya yang diizinkan membuat akun ya registrasi akun SNPMB adalah sekolah dan siswa kelas 12. Lah kalau tahun lalu kok daftar ya belum bisa. Nah, kira-kira gitu, dibuka saja belum kok daftar. Ya, jadi tolong betul-betul dibaca lah, dibaca. Jadi kelemahan kita tuh di literasi, orang nggak mau baca, kira-kira ya sudah pokoknya dicoba, kira-kira gitu. Dan semua informasi sudah kita sampaikan di laman SNPMB. Serka gitu, Bu R. Makasih. Sesi 2 saya membaca pertanyaan dari room chat. Yang pertama dari SMA Negeri 1 Amarasi, izin Prof, apakah proses finalisasi data siswa tidak mengganggu atau membatalkan registrasi siswa SNBP? Kemudian yang kedua, apakah kuota sekolah ditetapkan oleh Kemendikbud atau sekolah? Tapi saya pikir ini sudah jelas tadi ya bahwa kuota, oh ya mungkin saya baca, saya nanti Prof yang menjawab. Pertanyaan kedua, apakah kuota sekolah ditetapkan Kemendikbud atau sekolah? Kemudian pertanyaan ketiga, apakah siswa yang mau mendaftar atau membuat akun harus mempunyai akun ID belajar? Nah, mungkin 3 pertanyaan ini bisa dijawab Prof, izin. Oke, baik. Pertama ya, kalau gini, prinsipnya adalah
data yang diambil oleh SNPMB ini berasal dari sekolah, melalui Dapodik, melalui Pusdatin. Jadi kalau data sekolahnya sudah benar, berarti mestinya tidak masalah. Karena kita itu sejak mungkin 10 tahun yang lalu ya, kita mencoba data itu sumbernya sama dari Kemdikbud, sehingga sekolah-sekolah itu ya mau mengisikan data dengan baik terkait dengan seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi itu. Jadi kalau data sekolah sudah baik, sudah tidak ada masalah, verifikasi juga nggak masalah, kira-kira gitu. Jadi ini nggak ada ngaruhnya, nggak ada pengaruhnya. Kemudian kuota sekolah ditetapkan oleh siapa? Jadi ya sekolah, kuota sekolah itu ditetapkan oleh status akreditasinya. Nah, kami sekali lagi Ban SM punya data 56.000 sekolah di Indonesia. Kami menggunakan data itu yang kita gunakan, sehingga kalau ditanya kuota ditetapkan oleh siapa, ya pencapaian kualitas dari SMA tersebut. Nah, kalau A ya dapat ini banyak dan sebagainya. Jadi bukan kementerian, kami hanya mengambil data, yang data itu akreditasi dari Ban SM itu memotret dari sekolah itu seperti apa dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan akun ya, akun ID belajar. Jadi sekali lagi begini, tolong diikuti saja untuk membuat akun SNPMB itu kan dibutuhkan NISN, NPSN, tanggal lahir dan selanjutnya. Ini itu. Jadi kalau itu udah dipenuhi ya nggak ada hubungannya dengan yang lain, kira-kira gitu. Nah, saya kira gitu, Bu WR. Baik, terima kasih Prof. Izin Prof, kita masih melanjutkan tanya jawab. Satu sesi lagi ya Bu, ini saya ada pertemuan lain nih. Baik Prof, izin satu sesi lagi saya buka dari langsung ya, secara langsung saya beri kesempatan kepada 3 penanya. Dan sekali lagi mohon Bapak Ibu yang bertanya langsung saja pada pertanyaan. Silakan. Operator bisa dipin yang bertanya, silakan. Bisa dipin yang bertanya. Ditunjuk aja, ditunjuk ya, Bu. Ditunjuk saja suruh ini. Ya, baik, silakan Pak Ferdi dari SMA 1 Manggarai, silakan. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan. Saya Ferdi, Kepala SMK Negeri 1 WRI. Satu pertanyaan saya berkaitan pilihan program studi. Kalau dari SMA itu baik jurusan IPA, IPS, bahasa, itu bebas memilih program studi di perguruan tinggi negeri. Lalu pertanyaan saya, bagaimana kami yang dari SMK? Apakah latar belakang program di SMK-nya berbeda? Lalu kemudian pilih program lain di perguruan tinggi negeri, apakah bisa? Saya ambil contoh, misalkan tadi latar belakang siswa kami jurusan tata boga. Lalu kemudian dia memilih program studi di perguruan tinggi negeri, misalnya dia ambil teknik sipil misalnya. Ya, apakah bisa? Demikian pertanyaan saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ferdi. Berikut penanya berikut, silakan. Tunjuk aja karena banyak. Ya, silakan Pak. Dari SMK Korintes Atambua, silakan. Halo, selamat pagi. Ya, pertanyaan saya kurang lebih sama seperti yang tadi ditanyakan oleh Bapak dari Manggarai. Tetapi juga ada pertanyaan untuk di sekolah, misalkan kami ada salah satu sekolah di SMA yang jurusannya bahasa, apakah dia bisa memilih jurusan kesehatan ketika mau kuliah Bapak? Misalkan dia jurusan bahasa, karena selama ini hanya jurusan IP yang boleh pilih jurusan kesehatan, apakah dari bahasa boleh Pak? Itu saja pertanyaan saya. Ini di SMA Surya ada jurusan bahasa, kalau misalkan dari jurusan bahasa mau mengakses jurusan yang lain apa boleh?
di mata program studi kesehatan. Oke. Ya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Penanya ketiga silahkan Pak dari SMA 1, ya silahkan. Silakan Pak. Pak Yohanes dari SMA 2 ND. SMA Negeri 1 Langgerembong, Bu. Ya, SMA baik. Negeri 1 ND. Ya. SMA 2 ND. SMA 2 ND ya. Ya, Ibu R, terima kasih. Prof, ini ada perbedaan berkaitan dengan penerimaan di Politeknik itu. Apa memang sistemnya sudah bisa masuk? Karena memang tahun sebelumnya itu Politeknik itu untuk perguruan tinggi vokasi itu sendiri. Ya. Jadi sekarang kami yang di tingkat SMA itu bisa memilih untuk satu kali kegiatan seleksi masuk perguruan tinggi ini. Mohon penjelasan, Prof. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Yohanes. Baik, saya persilakan kepada Prof Budi. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama SMA 1 Manggarai, Pilprodi. Nah, ini intinya tadi sudah saya sampaikan bahwa adik-adik dari jurusan apapun, ya yang saya contohkan adalah IPA, IPS, Bahasa, diizinkan memilih prodi apapun di perguruan tinggi negeri, ya kan? Sehingga semua prodi yang ditawarkan di SNPMB ini boleh dipilih oleh jurusan apapun. Tapi saya selalu mengatakan tolong merdeka bertanggung jawab. Nah, pertanyaannya tadi, apakah mampu nanti dia menyelesaikan studi di perguruan tinggi kalau memilih sembarang seperti itu, kan itu. Ya, termasuk di dalam proses seleksi perguruan tinggi pasti akan mempertimbangkan. Jadi ada faktor-faktor perkalian dan sebagainya. Mosok anak IPA, IPS, Bahasa, dan IPA sama-sama ngambil teknik sipil, nilainya, mata pelajarannya beda-beda, semua hanya di rata-rata, kemudian dihitung, kan nggak mungkin. Kan gitu. Nggak apple to apple. Sehingga nanti yang lintas pilihan itu, ya pasti perguruan tinggi akan membuat faktor-faktor koreksi, faktor perkalian, dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi termasuk di yang dari pertanyaan dari ND tadi, itu prinsipnya di SNPMB 2023 karena bebas itu tadi sebetulnya boleh, kalau bolehnya boleh, tapi tolong istilah saya adalah merdeka bertanggung jawab. Saya kira gitu. Oke. Termasuk yang Tambua tadi ya, itu mau tata buka ke kesehatan atau mungkin tata busana di kedokteran itu ya, kalau jahit plastik itu kan, operasi plastik kan butuh keahlian ahli jahit, ya monggo saja. Silahkan. Oke, kemudian saya kira kok pertanyaannya itu ya, semua sudah terjawab ya Bu WR. Politeknik yang dari Politeknik. Oh ya, sorry, Politeknik. Saya jelaskan. Politeknik itu sekali lagi tadi juga sudah saya sampaikan, karena Diploma 3 itu sudah sekarang masuk ke seleksi bersama ini, seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru, sehingga boleh, artinya memilih nanti satu kali proses ini, anak SMK boleh ngambil Diploma 3, Diploma 4, S1, dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi nanti Pak yang namanya seleksi bersama sekolah atau politeknik yang prodi-prodi Diploma 3, itu enggak ada lagi. Jadi intinya ini sekali betul, dan boleh memilih lintas, artinya boleh satu perguruan tinggi institut, universitas, satunya politeknik, B3 atau D4 dan sebagainya, atau sebaliknya. Saya kira itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Ya, mohon maaf yang lain nanti bisa ini ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak
Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Operator, kami mohon maaf karena waktu kita yang terbatas. Jadi pertanyaan yang ada mungkin nanti bisa ditanyakan juga. Bapak Ibu mungkin sudah mendapat link untuk media sosial dari pelaksanaan SNBP. Jadi mungkin melalui wadah-wadah media sosial bisa ditanyakan. Baik, kita telah sampai kepada penghujung acara. Bapak Rektor sudah ada saat ini ada sedang kegiatan yang bersamaan juga, jadi mohon izin saya yang menutup. Baik, pertama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang berlimpah kepada Bapak Profesor Dr. Budi Prastawa Widobroto. Terima kasih banyak Prof atas kesediaan waktunya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa dan waktu juga sosialisasi yang dari barat ke timur ya Prof menyebar, tapi Prof masih berkesempatan hadir untuk memberikan pencerahan di Kupang, di NTT secara khusus. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Kepala Sekolah, Operator yang juga sudah hadir di sini. Terima kasih untuk partisipasinya dan kami sangat menunggu kedatangan Bapak Ibu siswa dari sekolah Bapak Ibu sekalian untuk berkuliah di Undana. Yang berikut juga kami berharap bahwa proses ke depan bisa berjalan baik, dan apabila Bapak Ibu Kepala Sekolah ingin ada pertanyaan terkait dengan profil Undana juga bisa dilihat di website ataupun bisa ditanyakan melalui kontak person di website. Baik, kita sudah sampai pada penghujung acara. Atas izin kita semua, kegiatan sosialisasi SNBP tahun 2023 kita tutup secara resmi. Terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan shalom. Selamat siang buat kita semua. Terima kasih banyak Prof Budi. Salam sehat selalu Prof dan Bapak Ibu sekalian. Amin, amin. Baik, terima kasih kepada bidang akademik dan kepada Prof Budi yang sudah memberikan materi. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir siang hari ini. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa melihat materi yang sudah di-share-kan dalam link chat. Terima kasih, sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Selamat siang. Recording stopped.